jauhi maksiat. Hidupmu akan mudah. Benar, ketika kita jauh dari yang namanya pacaran, jauh dari segala perbuatan maksiat, hidup kita akan mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apapun yang Allah larang, dan akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, benar sahabat Bila. Kalau kita bertakwa sama Allah, kalau kita taat sama Allah, memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu kita, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar dan akan memberikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah, asal kita yakin dengan keimanan kita. Hatimu tidak akan gundah. Jadi dulu itu Al-Fakiroh pernah punya pacar. Pas waktu punya pacar tuh cinta banget sama si Fulan, sayang banget sama si Fulan, selalu rindu sama si Fulan. Kayaknya mustahil banget buat mutusin si Fulan, saking cintanya sama si Fulan. Kalau di sini apa ya? Iya, tresno. Oh, tresno ya. Sangat tresno sekali. Iya, seperti itu. Saking cintanya. Kayaknya mustahil banget buat mutusin si Fulan. Suatu ketika Al-Fakiroh masuk ke pondok pesantren. Gini, ketika Al-Fakiroh menuntut ilmu dengan para guru di pondok pesantren, selalu ada saja taufik dan hidayah dari Allah agar Al-Fakiroh tidak berpacaran. Jadi pada saat itu guru yang pertama almarhum Pak Kiai Hasanuddin, semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah merahmatinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ketika Al-Fakiroh menuntut ilmu dengan beliau, pada saat itu sedang mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Pada saat itu sedang mengkaji Tafsir Jalalain, beliau berkata, pacaran itu maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Tek. Ya Allah, aku harus gimana? Guru aku berkata bahwa pacaran itu maksiat. Kayaknya aku gak bisa ya Allah buat mutusin si Fulan. Tetap pacaran. Belum diturutin. Kedua kalinya dari Pak Kiai Damanhuri. Semoga Allah meridhoi beliau. Amin ya Rabb. Kata beliau, sama senada. Pada saat itu sedang mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, pacaran adalah maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Teg lagi. Ya Allah, sudah 2 guru berkata seperti ini kepada aku. Aku harus kayak gimana ya Allah? Udah 2 guru bilang kayak gini. Tetap pacaran. Ketiga kalinya dari Ustazah Neni Fauzia, semoga Allah meridhoi beliau, amin ya Rabb. Kata beliau berkata, jika ada santri yang berpacaran di pondok pesantren ini, ilmunya tidak akan barokah. Tegel lagi, ya Allah udah 3 guru aku gimana ya Allah, aku gak bisa mutusin si Fulan, itu mustahil banget aku lakukan ya Allah. Udah 3 guru berkata seperti ini. Dan keempat kalinya dari Ustazah Ai, semoga Allah meridhoi beliau, amin ya Rabb. Jadi pada saat itu sedang mengkaji kitab kalam-kalam hikmah para ulama, yaitu yang sudah anak sampaikan. Qala Imam Syafi'i sakautu ila baqi'in su'ahib di farsyadin la tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yudil as. Wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya hafalanku. Imam Waqi menjawab, jauhilah segala perbuatan maksiat. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudil as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Dari situ Al-Fakiroh menyadari bahwa Al-Fakiroh adalah hamba yang lemah. Al-Fakiroh berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hamba yang lemah. Aku cinta kepadamu ya Allah, tapi aku juga cinta sama si Fulan.
Aku mohon padamu ya Allah, hapuskanlah cinta yang palsu ini. Hapuskanlah cinta yang bodoh ini ya Rob. Hapuskan ya Allah. Aku tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolonganmu. Dihapuskan ya Allah. Masya Allah. 2 hari setelah berdoa seperti itu, langsung hilang rasa cinta itu. Rasanya plong banget. Karena di pondok pesantren itu gak boleh bawa handphone kan. Ana datang ke warnet, ana inbox beliau. Mungkin ini, tapi ana yakin di sini insya Allah wanita solihah semua dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Maksudnya kalimatnya mungkin bisa ditiru gitu. Ana inbox beliau seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi akhi. Ana ingin menyampaikan tentang hubungan kita. Ketahuilah bahwa hubungan kita adalah hubungan yang tidak Allah ridhoi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji. Wahai akhi, jika kita memang berjodoh, sejauh apapun harus melewati samudra atau harus melewati tingginya gunung yang menjulang, pasti akan Allah persatukan. Dan jika kita tidak berjodoh, sedekat apapun kita, pasti akan Allah jauhkan. Wahai akhi, ana minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullah. Sudah dari situ, tenang banget rasanya. Udah putus dari si fulan. Kayak gitu sahabat Villa, tentang masalah kehilangan rasa gundah gulana. Karena kegelisahan itu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Salah satunya cinta semu atau pacaran itu membuat kita gelisah, membuat kita tergila-gila. Karena sosok yang sebetulnya tidak halal untuk kita. Belajar tidak akan susah, betul sahabat Villa. Belajar itu gak akan susah. Kita bisa fokus dalam belajar agama, belajar apapun kita bisa fokus. Jadi ketika si fulan, kalau misalkannya kita sedang, misalkan ada seorang yang pacaran, terus si fulannya itu bikin dia bete, pasti kita kepikiran si fulan terus. Karena lagi belajar tuh, ya Allah si fulan masih marah sama aku, jadi nggak fokus belajarnya aku teh, kayak gitu kan? Karena mikirin sosok yang bukan mahramnya. Jadi begitu, belajar tidak akan susah. Setelah lulus kuliah, setelah lulus dari pondok pesantren, setelah lulus dari majelis ini, keluar dari majelis ini, ilmu pun akan berkah. Insya Allah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Pertamanya suatu kebaikan. Jadi benar sahabat ya, tahu, maka jangan pacaran. Ilmunya barokah. Jadi diamalkan langsung ilmu teh ya. Tadi kita sudah tahu tidak boleh sombong. Oh iya, aku tidak boleh sombong. Itu bukan akhlak yang mulia. Itu adalah penyakit hati. Oh, aku sudah tahu tadi kata ustazah tidak boleh marah. Aku amalkan. Bismillah, aku tidak akan marah. Oh iya, aku sudah tahu ilmu tentang tidak boleh zolim kepada orang lain. Insya Allah aku amalkan juga. Jadi diamalkan ilmu yang kita ketahui. Di sini semuanya insya Allah ahli majlis, seorang para penuntut ilmu. Jadi kunci dari keberkahan ilmu itu adalah mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan terhubungnya dengan seorang guru. Maksudnya jangan sampai kita udah menuntut ilmu teh melupakan guru yang mengamalkannya. Jadi gini sahabat ilah, jadi kunci untuk keberkahan ilmu itu gini. Guru Ana berkata, Ustadz Asmad Ali Dulatif, semoga Allah meridhai beliau, amin ya Rob. Kata beliau gini, jika seorang murid, seorang santri yang sudah tidak lagi bermulazamah itu berdampingan dengan gurunya, yang sudah tidak bermulazamah lagi dengan gurunya, lalu dia melupakan gurunya, tidak mengingat gurunya atau bahkan tidak mendoakan gurunya, maka itu bagaikan daun yang jatuh dari pohon akan mengering dan mati. Jadi ilmunya gak akan barokah.
Maksudnya ketika kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, kita doakan guru kita. Begitupun ketika kita baca buku, didoakan siapa penulis buku itu barokah ilmu, insya Allah. Seperti itu sahabat Billah.